Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Saifullah TV. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya mendapatkan komentar terbaru ya yang 29 menit lalu tentang bagaimana cara membeli modem dan di mana. Baik, mari kita lihat dulu postingannya. Di sini ada Maknun Supardi ya yang menanyakan tentang gimana cara membelinya dan di mana. Pertama-tama klik tanda panah ke bawah, yaitu kita masuk ke kolom deskripsi. Nah, kemudian kita tekan link pembelian. Nah, di sini ada link pembelian online dan cara beli modem secara offline. Artinya kita bisa menggunakan dua metode. Kalau kalian senang belanja online, kalian bisa pilih yang paling atas. Kalau kalian senang belanja secara offline atau belanja di toko-toko terdekat di dekat rumah, maka kalian pilih yang di bawah. Oke, pertama-tama kita masuk ke yang link pertama, secara online ya. Nanti kalian akan dialihkan seperti ini, lalu tekan Chrome yang ini. Atau kalau tidak ada Chrome, kalian bisa pilih yang ini, salah satu. Kita tekan Chrome saja. Nah, kita dialihkan ke aplikasi Tokopedia. Nah, di sini kalian tinggal tekan ini, ada tekan beli kan? Berarti kalian tekan beli saja. Nah, setelah itu baru kalian lakukan pembelian dengan menekan tombol beli dan check out ya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara belanja secara offline atau cara beli modemnya secara offline? Mari kita kembali lagi. Nah, di sini kita klik link yang ini. Yang kedua. Lalu kita tekan Chrome lagi. Nah, kita dialihkan ke website punya saya. Di sini sudah dijelaskan bahwa sebelum membeli modem, kalian harus tahu dulu jenis-jenis modem itu seperti apa. Jangan sampai kalian salah beli. Nah, sebenarnya video jenis-jenis modem itu sudah saya jelaskan di video part yang ke-7. Jadi sebenarnya di sini ada 13 video ya yang saya buat khusus untuk modem MiFi atau modem WiFi ya. Nah, di bagian part 7 itu saya ada menjelaskan tentang jenis-jenis modem yang harus kalian tonton dulu sebenarnya. Tapi kita langsung ke sini saja, nggak apa-apa. Jadi, kalau kalian beli secara online, kalian bisa tadi tekan beli atau tekan di sini bisa juga. Lalu, kalau kalian beli secara offline, kalian bisa pergi ke toko komputer terdekat ya yang ada di kota kalian masing-masing. Biasanya toko komputer itu ada menjual modem WiFi. Namun tidak semua modem itu punya WiFi. Jadi sebelum kalian membeli ada beberapa tips yang harus kalian lakukan agar kalian tidak salah beli ya. Yang pertama. Pertama-tama kalian harus datang dulu ke tokonya, tentu saja ke toko komputer, biasanya ada dijual ya. Kemudian langsung aja tanya ke penjaga tokonya, misalnya, permisi ada jual modem WiFi nggak gitu. Kalau tidak ada ya pergi ke toko yang lain karena kadang ada toko yang menjual, ada juga yang enggak. Kemudian yang kedua, kalau ada ya, berarti tanyakan lagi apakah modem ini punya fitur WiFi-nya. Nah, kalau ada ya lanjut, kalau nggak ada ya buat apa? Karena yang sudah dijelaskan di video part 7 itu bisa bahaya kalau misalnya tidak ada fitur WiFi-nya. Kalian berarti belinya modem yang jadul. Jadi kalian sebenarnya harus nonton yang video part 7 dulu supaya sebelum membeli modem ini. Kemudian setelah kalian tanyakan fitur Wi-Fi-nya, kalaupun ada fitur Wi-Fi-nya, maka lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah modem ini bisa dipakai menggunakan cas, charger, atau power bank? Nah, kalau bisa, berarti bagus. Kalau tidak bisa, jangan. Kenapa? Karena kalau tidak bisa pakai cas atau charger atau power bank, berarti modemnya hanya bisa dicolokkan ke laptop ataupun PC. Kemudian,
pertanyaan yang keempat yang harus kalian tanyakan ke penjaga tokonya biar tidak salah beli, yaitu modem ini bisa pakai semua operator nggak? Kalau bisa, berarti kan kita bisa menggunakan semua kartu operator yang ada di Indonesia, entah itu Telkomsel, Indosat, Tri, Smartfren, dan lain-lain. Kalau misalnya katanya enggak, berarti kalian harus pastikan, tanyakan dulu kartu apa aja yang bisa dan kartu apa aja yang tidak bisa. Nah, di sini kalaupun memang modemnya tidak bisa semua operator, sebenarnya itu bisa menjadi pertimbangan kalian ya, karena tergantung daerah kalian masing-masing. Seandainya kalian tinggal di daerah si A, di situ kartunya sering pakai Indosat atau lebih murah pakai Indosat, atau kalian terbiasa pakai kartu Indosat, berarti pastikan aja kalau modemnya bisa pakai kartu tersebut. Kalau misalnya walaupun tidak bisa semua operator, tapi kalau kalian sering pakai satu kartu doang, ya tidak pernah gonta-ganti kartu, ya nggak masalah juga sih. Itu terserah kalian. Cuman kalau kita mencari barang kan biasanya mencari yang fiturnya lengkap ya. Artinya kita tidak hanya membeli untuk sekarang, tapi bisa membeli tuh untuk jangka panjang. Seandainya kan bisa jadi suatu saat kita berubah pikiran ataupun ada promo tertentu dari kartu lain, kita bisa pindah seenaknya gitu. Itu fungsinya kalau kita mencari yang semua operator. Kemudian pertanyaan kelima yang harus kalian tanyakan adalah jaringan. Nah, jaringan apa saja yang didukung oleh modem ini? Kenapa ditanya jaringan? Karena sudah dijelaskan pada video sebelumnya yang di part 7 sebenarnya ya. Karena di setiap modem itu ada perbedaan antara masing-masing modem. Ada yang cuman mendukung 2G, ada yang 3G, ada yang 4G, ada yang 5G. Jadi penting ya buat kalian untuk memastikan jaringan yang didukung modem tersebut. Walaupun sekarang ini modem jaringan 3G itu udah jarang ya dijual, tapi alangkah baiknya ditanyakan dulu. Kalau misalnya jaringan yang bagus itu apa? Ya tentu saja 4G ataupun 5G. Kalau sudah ada ya, sebaiknya kalian pilih yang paling tinggi jaringannya. Kalau misalnya nggak ada 5G nggak apa-apa, kita pakai yang 4G aja. Kemudian pertanyaan yang keenam yang harus kalian tanyakan adalah berapa Mbps kecepatan modem ini. Nah, kecepatan ini sebenarnya terkadang tidak terlalu real ya di modem. Kadang kecepatannya ditulis misalnya 500 Mbps, bukan berarti dia kecepatannya segitu kadang ya. Tapi alangkah baiknya memang kita harus memilih yang kecepatannya tinggi dibanding yang lain. Misalnya ada pilihan nih, ada yang 150, ada yang 300, ada yang 500, ya sebaiknya pilih yang paling tinggi yaitu 500. Kalaupun ada yang cuma 300 ya nggak masalah juga sih. Kemudian kalau bisa sekalian beli chargernya atau casnya ya. Kalian juga bisa menanyakan langsung kepada penjaga tokonya tentang modem ini cocoknya pakai cas apa, ataupun charger yang cocok buat modem ini apa ya gitu. Kalau misalnya penjaga tokonya kurang ngerti ya, kadang kan ada yang penjaga tokonya kurang paham sama produk yang dijualnya sendiri, tapi memang kebanyakan sih paham lah mereka ya. Tapi seandainya saja mereka tidak tahu cas yang cocok untuk modem tersebut, kalian bisa tanyakan ada nggak sih yang 1 ampere, karena biasanya modem itu pakai 1 ampere doang. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan jarang sekali ada cas yang 1 ampere, maka kalian bisa cari yang 2 ampere atau 3 ampere atau 4 ampere dengan syarat di modem tersebut ada tulisan adaptive charge. Artinya charger itu bisa beradaptasi ataupun bisa menyesuaikan sendiri dengan perangkat yang dicolokkan ke cas tersebut. Jadi kalau misalnya modem tersebut dicolokkan, modemnya hanya butuh 1 ampere, jadi chargernya langsung
merubah ke daya 1 ampere, walaupun di chargernya ditulis 3 ampere atau 4 ampere. Nah, kemudian yang nomor 8, kalian sebaiknya tes dulu modemnya di tempat. Kenapa? Ya, biar kalian tahu modem itu benar-benar berfungsi dengan baik. Kalaupun itu diperbolehkan sama penjaga tokonya, biasanya sih diperbolehkan. Kalau nggak diperbolehkan ataupun kalian lupa untuk tes modem tersebut di toko, takutnya nanti ketika kalian pulang ke rumah malah tidak nyala kan, otomatis kalian harus bolak-balik ke toko tersebut. Nah, kira-kira seperti itu tips yang harus kalian lakukan ketika kalian malas beli secara online tapi kalian lebih suka pakai offline ataupun beli langsung di toko. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian tanyakan ke penjaga toko agar kalian tidak salah dalam membeli modem yang telah saya review ini. Nah, kira-kira demikian, tidak perlu berpanjang lebar, mungkin takutnya nanti kelamaan. Jangan lupa kalian juga cek ya video-video yang lain, tapi khusus video ini, khusus untuk pembelian, kalian cukup cek yang bagian yang ini. Kalau kalian bisa nonton semuanya, alangkah baiknya lagi, karena ada penjelasan-penjelasan yang tidak mungkin saya jelaskan dalam satu video. Jadi saya bagi ke dalam 13 part sekaligus ini di dalam playlist di channel saya. Kalau misalnya kalian mau ceknya, caranya gini, kalian klik dulu bagian ini. Nah, bagian nama saya di sini kan ada playlist ya di atas ya, playlist, atau kita klik saja playlistnya, kemudian kita cari yang judulnya ini, modem wifi. Nah, kalian klik, nanti ada 13 video yang khusus membahas tentang modem wifi seperti itu. Karena maaf ya sebelumnya, karena channel ini sangat banyak info ya, jadi tidak hanya tentang modem wifi yang saya jelaskan, jadi ada beberapa yang lain. Jadi makanya kalau kalian ingin ngecek video khusus hal tersebut ya cek di playlist, atau bisa juga sih di bagian beranda ini kalian scroll ke bawah. Di sini juga ada playlist. Tinggal tekan begini. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.